Seperti apa kondisi saat ini dengan lockdown yang diberlakukan oleh pemerintahan China? Kami akan konfirmasi selengkapnya bersama dengan mahasiswa Indonesia di Beijing, Michael Tenedi. Halo, selamat sore Mas Michael. Iya, selamat sore. Mas Michael, saya tanya kabar Anda dulu, baik-baik aja Mas Michael? Baik, Aman? sehat baik. Baik, ini Aman, bagaimana? terkendali. Baik. Nah, Bagaimana kondisi terkini di Beijing? Apakah unjuk rasa masih terjadi saat ini? ya, untuk unjuk rasa sendiri, karena dikarenakan saya selalu di dalam kampus ya, dan sekarang pada saat ini situasinya memang kita tidak diperkenankan keluar dari kampus. Jadi, untuk kondisi unjuk rasanya kita hanya melihatnya melalui dari media sosial dan juga informasi dari teman-teman, sekitar aja gitu. Tapi sejauh ini memang kondisinya aman terkendali dan juga memang dari pihak kampus sangat menjaga kita mahasiswa Indonesia dan juga internasional lainnya. Baik Mas Michael, kalau misalkan mengikuti pemberitaan-pemberitaan yang ada khususnya di global gitu ya, apakah memang Mas Michael ini mengikuti ataukah memang ada perbedaan pemberitaan dari media lokal sendiri atau media dari luar memang ada perbedaan yang menggambarkan kondisi di Beijing saat ini? Nah, kalau misalkan kita melihat dari kondisi media sosial memang segitu, terlihat ini ya, cukup, bisa dikatakan cukup, parah ya gitu. Tetapi kebetulan untuk di kampus saya sendiri ini kita sangat aman terkendali, karena tidak ada demonstrasi sama sekali. Kampus saya kebetulan di Beijing Language and Culture University, itu juga di deretan dengan kampus-kampus besar lainnya seperti Peking University, Tsinghua University, dan kebetulan arah dari asrama saya adalah, mengarah ke jalan raya langsung dan di situ dapat saya lihat dan saya amati bahwa tidak ada bentuk unjuk rasa yang seperti itu sih, yang seperti dikabarkan di media massa sendiri. Dan untuk di asrama sendiri, kita itu memang tadinya untuk melakukan COVID-19 swab itu sekitar 2 sampai 3 hari sekali, cuman untuk setelah dari 2 minggu yang lalu kita melakukannya setiap 1 hari sekali, seperti itu. Baik, ini apakah memang ada arahan dari kampus begitu ya, dari universitas Anda sendiri untuk memang menghindari titik-titik tertentu di daerah di Beijing sendiri, Mas Michael? Nah, kalau untuk menghindari dari titik sendiri sih kita memang sudah dari sekitar, 2 minggu yang lalu kita tidak diperkenankan untuk keluar dari kampus dan diharapkan untuk stay saja di dalam kampus untuk, mencegah juga, penyebaran COVID-19, karena dikarenakan memang kalau dilihat di aplikasinya di Beijing memang sudah banyak titik-titik merah yang di mana menandakan bahwa adanya gejala-gejala, COVID-19 di Beijing. Jadi sehingga untuk mencegah hal tersebut kita udah dari 2 minggu lalu sebelum adanya, protes dan, aksi seperti ini kita sudah berada selalu di dalam kampus saja, gitu. Baik, apakah memang baik-baik saja untuk tidak keluar kampus begitu ya untuk kebutuhan sehari-hari Anda sendiri? Apakah memang sudah terpenuhi di dalam kampus sehingga memang jika ada larangan untuk keluar dari wilayah kampus Anda memang sudah tidak apa-apa? Iya, untuk, kebetulan di setiap kampus di China itu mereka mempunyai supermarket di dalamnya dan itu cukup sangat lengkap sekali, mulai dari kebutuhan mandi, dan juga makanan dan lain-lain kita bisa membelinya di dalam dan juga ada toko buahnya di dalam, sekolah dan, kita juga masih diperkenankan untuk membeli makanan dari luar melalui delivery dan ketika kita memerlukan barang-barang kita masih, bisa membelinya secara yang akan dikirimkan melalui di loker-loker kampus dan kita tinggal ngambil di bagian loker kampus seperti misalkan, baju hangat, kita memerlukan beberapa perlengkapan untuk di dalam asrama, itu kita masih diperkenankan. Namun memang pengarahan dari kampus sendiri adalah diharapkan kita mengurangi frekuensi tersebut. Baik, kalau misalkan kita melihat Iya. begitu ya kegiatan ekonomi di Beijing saat ini khususnya tempat Anda tinggal begitu, ini apakah memang ada perubahan yang cukup signifikan? Artinya memang karena memang adanya zero COVID policy ini yang membuat beberapa toko-toko begitu ya atau memang membatasi semua pergerakannya. Apakah ini juga berdampak pada Anda? Kalau sejauh ini, saya merasa tidak terlalu berdampak ya, karena kalau, mungkin memang dari segi suplai barang agak cukup sulit ya, karena kalau kita berbelanja di toko buah, kebanyakan buah yang sudah masuk tidak akan bisa keluar lagi. Tetapi kalau misalkan kita lihat di supermarket justru cenderung, barang-barang di supermarket
kosong. Mungkin karena memang arahan dari kampus bahwa kita diharapkan untuk menyiapkan persediaan di dalam kampus, mungkin, di dalam asrama seperti membeli biskuit dan lain-lain. Nah, jadi memang, dari suplainya itu memang mungkin ada sedikit terhenti dikarenakan mungkin, pengiriman barang dikarenakan beberapa titik yang ada Covid dan juga mungkin ada jalanan yang ditutup seperti itu. Baik, Mas Michael, ini untuk kegiatan belajar mengajar sendiri apakah memang masih berjalan normal atau memang ada yang dikurangi karena memang adanya zero COVID policy ini? Sudah dari 2 minggu yang lalu kita berubah menjadi kembali online lagi. Hmm. Iya, Oke. walaupun masih di dalam kampus dan terutama untuk, guru-guru yang memang di luar kampus tinggalnya dan mahasiswa yang tinggalnya di luar kampus, mereka sudah tidak diperkenankan kembali ke kampus, dan juga untuk, sistem pembelajaran sekarang dikembalikan ke online kembali.